sektor 6 Bidaks akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eunika Kristiani Bersembiring dengan NIM 2501997. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Hakiki dengan NIM 2502813. Perkenalkan, nama saya Agna Amdala dengan NIM 2509211. Perkenalkan, nama saya Gina Hasan Herunisa dengan NIM 2509185. Perkenalkan, nama saya Lazuri Sukmanisa dengan NIM 2509238. Perkenalkan, nama saya Dian Ari Nurdianti dengan NIM 2504218. Perkenalkan, nama saya Raisa Chandra Putri dengan NIM 2509243. Perkenalkan, nama saya Fitriana Besyafaa dengan NIM 2500618. Perkenalkan, nama saya Salwa Astri Raksinta Dewi Mumtaz dengan NIM 2503391. Perkenalkan, nama saya Tina Rahmatullah Hamdi dengan NIM 2506087. Perkenalkan, nama saya Bella Sofia dengan NIM 2503126. Baik, kami persilahkan untuk pembicara kami untuk wawancara hari ini memperkenalkan diri. Sebelumnya salam kenal semuanya. Aku Fiona dari kelas 5A. Di sini kebetulan untuk menjadi narasumber dari kelompok 6 Bidaks. Terima kasih Teh. Kami akan langsung ke pertanyaan wawancara kami. Oke Teh, saya akan menyampaikan pertanyaan pertama dari wawancara kami hari ini. Apa pengalaman berkesan Teteh selama Teteh berkuliah di program studi pendidikan guru sekolah dasar? Mau jawab ya. Sebenarnya pengalaman berkesan itu banyak gitu ya. Salah satunya contohnya di Mabim ini gitu. Ketemu sama teman-teman baru, terus juga banyak sosialisasi lagi dengan orang-orang baru yang belum kita ketemui juga gitu ya. Dalam pembelajaran juga banyak sekali pengalaman-pengalaman, contoh dalam kita mengajar, cara kita mengetahui menghandle hal apapun yang di luar. Karena kita kan terjun langsung gitu, seperti itu. Wow, keren banget ya jawaban Teteh, sangat menginspirasi nanti untuk kami mungkin mengikuti kepanitiaan ini ya Teteh. Terima kasih atas jawabannya Teteh. Oke, dari aku ada pertanyaan kedua ya Teh. Nah, kan mungkin selama di PGSD itu ada tantangannya ya Teh, kayak selama belajar atau mengisi kegiatan lah di PGSD. Nah, menurut Teteh, bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Emang bener ya, dalam pembelajaran ini banyak banget tantangan. Contohnya salah satunya juga kayak cara memanage waktu, itu juga termasuk tantangan. Cara kita ngebagi mood kita juga itu tantangan gitu. Nah, caranya itu tetap keseimbangan gitu ya, bagi dalam mengerjakan tugas, dalam berorganisasi, dalam mood juga itu harus tetap dijaga gitu. Jangan sampai hanya karena mood kita jelek itu orang sekitar kena imbasnya juga. Contohnya itu misalnya nih, kalau kita ngerasa kayak kita lagi nggak bagus mood kita, bisa ya kita cari kesenangan kita gitu. Jadi jangan sampai hal itu tuh buat kalian terpuruk gitu. Intinya pinter-pinter kita bagi manage waktu, bagian yang lain-lainnya gitu. Oke, makasih banyak ya Teh atas jawabannya. Baik, ini aku selanjutnya ya, dari pertanyaan ketiga ya. Menurut Teteh, apa sih keterampilan khusus nih mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar ini yang harus dimiliki? Oke, sebenarnya kalau buat keterampilan khusus itu banyak banget gitu ya. Apalagi kita tuh sebut guru yang serba bisa, karena guru SD itu harus bisa untuk melakukan hal apapun. Paling penting itu ya kita public speaking. Public speaking itu paling digunakan gitu. Apalagi kalau kita terjun langsung menghadapi anak-anak. Kalau kita nggak bisa public speaking, anak-anaknya nggak akan bisa gitu ya kita ajak kerjasama gitu. Terus juga buat cara yang lainnya, contohnya kayak cara mengajar dan yang lain, itu yang paling penting sih buat kita. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya tuh pertanyaan keempat nih. Menurut Teteh, peran dosen dalam membimbing kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu gimana ya Teh? Peran dosen ya, peran dosen yang selama Teteh kuliah di sini sih sangat bagus gitu ya dalam membimbing, apalagi dalam pembelajaran pedagogi gitu. Itu sangat diperlukan banget karena itu saat kita nanti terjun, saat ketemu anak-anak. Nah, dari pelajaran itu tuh banyak yang kita dapat gitu ya. Contohnya kayak cara kita berkomunikasi dengan anak-anaknya, cara kita mengajar, metode yang kita lakukan, bahkan model-model pembelajarannya. Pokoknya sangat bagus dosennya sih. Baik Teteh, makasih. Baik, ini aku pertanyaan kelima ya Teh. Menurut Teteh, apa tips and trik agar tetap berprestasi akademik meskipun kita sibuk berorganisasi? Oke, ini pengingat banget sih buat Teteh juga gitu. Tips and triknya itu ya seperti kayak tadi, pinter-pinter manage waktu gitu. Terus juga
bikin apresiasi sih ke diri itu paling penting banget gitu. Jangan sampai kita udah ngelakuin ini itu tapi kita malah jadi down diri kita sendiri. Itu apresiasi itu paling penting. Contohnya misalnya nih kita udah ngelakuin sesuatu, kita bisa kayak ngejanjiin ke diri kita sendiri, kalau aku berhasil dapet ini nih aku bakal, contoh kecil gitu ya, misalnya kita beli es krim atau kita beli makanan kesukaan kita. Nah itu cocok banget buat apresiasi diri sendiri. Intinya jangan lupa buat apresiasi diri sendiri. Baik, terima kasih Teteh. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Bagaimana sih cara belajar yang efektif untuk mahasiswa PGSD ini? Oke, kalau buat cara belajar efektif ya, apalagi kalau dalam organisasi apa gimana? Dalam organisasi maupun dalam akademik. Kalau misalnya pasti kan otomatis gitu ya, tetap aja akademik yang kita dahulukan daripada organisasi. Contoh kecilnya nih, misalnya teman-teman ada pembelajaran gitu kan ya, yang kayak deadline-nya dekat nih, terus juga ada organisasi. Teman-teman harus pintar bagi waktunya. Teman-teman bisa lihat nih, teman-teman lebih dibutuhin di organisasi apa di pembelajaran. Kalau sekiranya di organisasi masih ada yang bisa ngehandle, ya udah pembelajaran aja yang ditujuin gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Teteh. Ya, selanjutnya bagaimana menurut Teteh cara menjaga semangat dan motivasi perkuliahan di PGSD? Oke. Kalau itu pastinya pertama itu kita kumpul-kumpul bareng teman-teman itu merupakan semangat kita salah satu agar kita waras dalam mengikuti perkuliahan. Terus juga sama kayak tadi Teteh bilang, kayak kita mencoba hal baru atau misalnya kita membeli makanan yang kita suka, apresiasi diri, seperti itu. Baik, terima kasih Teh. Oke Teh, aku mau tanya nih, pengalaman praktik mengajar Teteh yang paling berkesan dan apa pelajaran yang bisa Teteh ambil dari pengalaman tersebut? Oke, kalau aku yang paling berkesan itu waktu aku ngajar di SDN Negeri 2, itu berkesan banget karena dari situ tuh kalau misalnya ini kita ya masuk ke tiap-tiap kelas berbeda itu, kita tuh anak-anaknya tuh kita bisa lihat cara mereka menghadapi kita berbeda-beda. Ternyata contoh misalnya kita kelas 1, kelas 2, atau misalnya kita ke kelas tinggi itu, cara kita mensosialisasikan anak-anaknya itu berbeda gitu. Paling berkesan itu yang tadi yang aku bilang, karena waktu kesana itu ngelihat anak-anak cara mereka berkelompok. Terus kalau misalnya mungkin kelas tinggi itu kan udah ngerti gitu ya, udah lumayan ngerti kayak kalau kita bilang kayak anak-anak kerjaan ini kerjaan itu udah paham. Sedangkan kalau misalnya kita di anak-anak yang kelas rendah, mereka tuh masih banyak tanya, dan teman-teman sendiri juga tuh harus pinter-pinter gitu ya cara menjawabnya seperti apa, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar kepala kita gitu, di luar hal yang mungkin nggak kita tahu, tiba-tiba mereka bertanya. Seperti itu sih, pinter-pinter cara kita menjawabnya aja. Oh sama lagi, kalau kalian pernah ke SLB gitu ya, kalau teman-teman pernah berkunjung, itu benar-benar sangat berkesan banget. Karena dari situ tuh teman-teman bisa mendapat hal yang kayak, oh ternyata seperti ini loh cara bekerjanya loh. Misalnya aku tuh pernah datang ke anak-anak yang tunawicara gitu, yang nggak bisa bicara. Dulu aku selalu mikir kayak gimana sih cara mereka berkomunikasi, cara mereka belajar. Ternyata nih kalau teman-teman tahu gitu ya, kalau di kelas buat tunawicara itu mereka tuh jadi satu kelompok. Terus nanti kita lihat nih dari gurunya sendiri mana yang belum yang belum mengerti, nah itu diulangin lagi sampai mereka mengerti. Beda halnya dengan kita ya, kalau kita di pembelajaran, kalau anak ini nggak ngerti ya udah dicariin atau misalnya tanya ke teman sekelasnya. Kalau ini nggak, kalau mereka tuh benar-benar disekelompokin sampai mereka mengerti, baru ke tahap selanjutnya seperti itu. Oke, lumayan seru ya Teh kedengarannya pengalamannya. Terima kasih Teh atas jawabannya. Baik Teh, lanjut ke pertanyaan 10 ya Teh. Bagaimana sih tips Teteh untuk menghadapi anak sekolah dasar yang susah menangkap pelajaran? Tipsnya sebenarnya sama sih, aku juga masih belajar gitu ya buat nyari tipsnya gimana. Paling penting tuh ya cara mengajarnya itu sebelum pertama itu kita siapin diri kita dulu gitu ya. Karena kalau dari kitanya itu nggak semangat, moodnya nggak bagus, akan percuma aja gitu. Yang ada malah jadi jelek juga kesana-sananya. Paling penting ya seperti biasa kayak kita siapin pembelajarannya. Sebelum mulai pembelajaran juga penting banget kita harus tahu model pembelajaran apa yang kita buat, metode yang akan kita lakukan. Metode kan banyak gitu ya. Nah dalam pra pelaksanaannya itu teman-teman tuh langsung tahu gitu ya. Kalau teman-teman lihat sebagian anak-anaknya, baru dilihat metodenya gimana. Jangan misalnya teman-teman sebelum pembelajaran, misalnya aku nih mau gunain metode ini nih. Kadang tuh kalau misalnya kita, contoh kecilnya kita gunain satu metode, tapi kalau misalnya di penerapan di anak-anaknya ternyata nggak sesuai, ya jangan dipakai. Teman-teman bisa lihat dulu anak-anaknya gimana nih, model-model anaknya, baru gunakan metode yang sesuai. Misalnya kayak metode pendekatan apa, seperti itu. Terima kasih ya Teh tipsnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, menurut Teteh apakah mahasiswa PGSD ini harus sangat penting gitu ya untuk mempunyai sikap yang ekspresif? Tentu saja sangat penting, apalagi kita guru SD. Kalau kita nggak ceria, anak-anaknya nggak akan ceria. Kalau kita ngajarnya
bad mood gitu ya, marah-marah, ya anaknya percuma yang ada lari-larian dong anaknya gitu kan. Nah penting banget ekspresi diri itu sebenarnya dalam cara mengajar, dalam bersosialisasi juga perlu gitu buat ekspresi diri seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Teh. Teh selanjutnya, Menurut Teteh tuh bagaimana atau apa kontribusi Teteh sebagai mahasiswa PGSD terhadap masyarakat? Tentu aja gitu ya, sebagai kita mahasiswa itu banyak banget kontribusi yang bisa kita berikan. Contohnya nih, contoh kecilnya dalam hal mendidik juga. Kadang tuh kan kalau teman-teman melihat gitu ya ke masyarakat yang sebelum terlalu belum kita kasih tahu yang lain-lainnya, belum terlalu mengerti, teman-teman bisa membantu, contoh kayak cara mendidiknya bagaimana. Atau contoh kecilnya nih, misalnya nih teman-teman kan pasti belajar psikolog pendidikan gitu ya, banyak sekali gitu ya seperti kayak orang tua yang anaknya itu, misal contoh kecil anaknya nangis nih, otomatis kalau dalam pembelajaran kita kalau anak kecil itu nangis harus kita cari tahu gitu kan ya. Contoh misalnya kayak kita diemin aja anaknya sampai anaknya itu kembali seperti semula, bukannya kita tegur gitu, karena kalau misalnya anak itu nggak dikeluarin emosinya akan berdampak ke anak tersebut. Contoh kecilnya juga misalnya nih kayak dalam bullying kan sekarang sering banget ya, atau misalnya kayak ada anak-anak nih yang misalnya kita ketemu anak-anak kecil gitu kan, banyak yang ngebully ya, atau misalnya kejar-kejaran yang lain-lainnya. Nah teman-teman bisa ngasih tahu kayak, oh kayak gini loh nak, kayak deh misalnya kayak gini gitu, kalian tuh nggak boleh ngelakuin hal seperti ini. Atau kalian juga bisa nih sosialisasi ke orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, cara mengajar itu yang baik kayak gimana, cara memberitahu anak-anak yang baik seperti apa. Contoh